أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقريرا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على حبيبك وأسواتنا وقدواتنا وسيدنا المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Musalla Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita kitab Khawatirul Qur'aniyah yang berbicara secara gamblang kepada kita bahwa dalam surah Al-Isra ini tujuan utamanya adalah bagaimana kita bertanggung jawab terhadap pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran ini. Pada pertemuan kita yang lalu, kita membahas atau membentangkan setentangan bagaimana berita-berita hari kiamat, yang mana setiap kita akan menilai, akan menghisab diri kita masing-masing. Nah, pada pertemuan kita pada kesempatan yang singkat ini, kita akan lanjutkan, yaitu beberapa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra ini. Kita lihat di ayat 23 dan 24. Ini ayat yang mungkin termasuk ayat yang paling sering disampaikan dalam ceramah-ceramah. Yang mana ayat dimaksud adalah perintah untuk tidak mempersekutukan Allah dan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Yang mana ayat dimaksud adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahan dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dua ayat ini saja kita bahas, Bapak. Yang mana yang diartikan pertama, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu jangan menyembah selainnya. Artinya, Bapak saudaraku, perintah Allah di dalam surah Al-Isra ayat 23 ini, jangan sekali-kali mempersekutukan Allah. Ketahuilah Bapak Ibu, dosa syirik ini pertama kalinya terjadi, ya, kalau melihat kepada sejarah, dosa syirik ini terjadinya pertama kali, jolong pertama kali adalah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, dosa syirik ini berarti di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Idris, ini belum ada dosa syirik ini. Yang ada ini semenjak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka dengan itulah Allah mengutus Nabi Nuh untuk memberantas dosa syirik.
Bayangkan 950 tahun, ya, dari beberapa pendapat ulama, dari 950 tahun lama beliau berdakwah. Konon Nabi Nuh ini ada yang mengatakan usia beliau sampai 1400 tahun. Ada yang mengatakan usia Nabi Nuh ini sampai 1750 tahun. Begitu panjangnya. Namun dalam berdakwah, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Selama itu bapak-bapak ibu-ibu yang dikasihi dan disayangi oleh Allah, berapa orang beriman? Ya, ya Allah, amat menyedihkan. Ada sebagian berpendapat hanya 10 orang saja. 950 tahun berdakwah, yang beriman hanya 10 orang saja. Ada yang berpendapat hanya 80 orang saja. Tapi dengan kurun waktu yang begitu lama, yang beriman betul-betul sedikit. Nah, Allah sangat-sangat benci dengan dosa syirik ini. Kenapa? Segala nikmat datangnya dari Allah. Apa yang kita makan asalnya dari Allah. Apa yang kita minum itu pun dari Allah, milik Allah. Ya, bahkan udara yang kita hirup saat ini itu pun milik Allah. Lalu kita mempersekutukan Allah. Wajarlah Allah tidak memberikan ampunan terhadap dosa syirik ini. Bahkan bapak-bapak saudaraku kaum muslimin, di dalam Al-Quran saking pentingnya pesan jangan mempersekutukan Allah ini, ya, apa yang disampaikan Luqmanul Hakim pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku sayang, jangan engkau mempersekutukan Allah. Bahkan Nabi Yakub alaihissalam, sebelum wafatnya, apa yang beliau tanyakan kepada anak-anaknya? Masya Allah, padahal anaknya juga Nabi. Iya, ada Nabi Yusuf. Ya, apa yang ditanya oleh Nabi Yakub? Ma ta'buduna min ba'di? Siapa, apa yang engkau sembah setelah aku mati nanti? Nabi itu, Pak. Ya, Nabi itu masih mengkhawatirkan apakah ada nanti kelak sepeninggalnya justru ada keturunannya yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Risau. Apalagi kita yang biasa-biasa ini Bapak Ibu. Sudah sepantasnya kita menanamkan nilai tauhid ini kepada anak-anak keturunan kita. Supaya apa? Sepeninggal kita jangan ada dari keturunan kita yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan yang kedua dalam surah Al-Isra ayat 23 ini singkat, yaitu wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu berbakti kepada ibu bapakmu. Lalu apa yang berbakti nih Bapak Ibu? Setidaknya dari perkataan daripada ulama, min aqwalil ulama, ya, bisa kita simpulkan yang dikatakan berbakti kepada orang tua itu adalah melakukan sesuatu yang sebelum orang tua memerintahkannya. Lahari wa ana kadikarajuan, gitu. Ya. Lalu memberikan sesuatu kepada orang tua sebelum orang tua itu memintanya. Dan yang dikatakan berbakti itu adalah menghentikan sesuatu sebelum orang tua meminta kita menghentikannya. Ini yang dikatakan anak berbakti kepada orang tuanya. Bapak saudaraku, saking pentingnya adab kepada orang tua ini. Bayangkan di ayat ini, setelah perintah jangan mempersekutukan Allah, langsung perintah berbakti kepada orang tua. Nah, di dalam ayat ini, ya, bahkan disampaikan adab-adab terhadap orang tua. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ya, jika salah seorangnya sudah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu atau kedua-duanya, fala taqul lahumā uff. Janganlah kamu mengatakan ah. Ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kata ah ini, ya, jangan kita artikan sempit.
Ya, karena apa? Boleh jadi itu ya dengan ketika orang tua menasihati kita lalu tiba-tiba kita berdiri dan meninggalkannya, itulah atau anak yang ada dinasihati oleh orang tuanya lalu dia hentakkan kakinya, itulah ya. Boleh jadi ketika orang tuanya sedang menasihatinya, tolong jangan lupa, tolong jangan lupa, itulah ya. Atau ketika orang tuanya sedang menasihatinya lalu dia memberikan gesture atau apa namanya ya, gerak-gerik tubuh yang tidak menyenangkan, mungkin dia memandang orang tuanya dengan pandangan yang tidak menyenangkan, itulah Boleh jadi itu dengan ketika orang tuanya menasihatinya lalu dia main HP, itulah ya. Jadi jangan kita artikan fala taqul lahumma uffin itu dalam artian sempit, tapi dari tindakan-tindakan anak itu bisa kita perhatikan anak ini membantah kita atau tidak. Mungkin ada anak yang protes, Ustaz, orang tua kami itu kalau menasihati kami itu kasar ngeceknya, ya, kasar ngeceknya, ya, anggap itu surganya kita. Walaupun orang tua menasihati kita dengan kata-kata yang kasar, dengarkan saja, dengarkan saja. Subhanallah, boleh jadi itulah yang menjadi surga kita. Bersabar ketika orang tua memberikan nasihat. Tidak ada orang tua ini yang sempurna di muka bumi. Ada orang tua yang mungkin kata-katanya disampaikan tidak seperti yang diharapkan. Namun itulah mungkin pintu surga kita. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saking pentingnya adab ini, ya. Bahkan di dalam ayat ini disampaikan wala tanharhuma, janganlah kamu membentak keduanya, wa qul lahuma qaulan karima, pilihlah kata-kata yang menyenangkan orang tuamu. Bapak saudaraku, dalam satu kisah yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang laki-laki berjalan berdua, yang satunya sudah tua. Lalu ditanyakan oleh Rasulullah SAW, siapa yang berjalan dengan Anda? Maka laki-laki itu menjawab, ini bapakku, ini ayahku. Ya, maka Rasulullah SAW memberikan pesan adab, dan ini juga berlaku kepada kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah SAW. Ya, yang mana Rasulullah mengatakan, subhanallah, ini adab. Ya, sekali lagi ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Fala tamshi amamahu, jangan kamu sekali-kali berjalan dengan orang tuamu dan kamu berada di depan. Ya. Setidaknya kalau tidak di sampingnya, di belakangnya. Subhanallah, ini adab. Mungkin kita anggap ini sebuah remeh-temeh, tapi ini penting bagi Rasulullah SAW mengajarkan akhlak bagaimana terhadap orang tua bagi anak-anak. Ketika berjalan dengan orang tua, jangan pernah sekali-kali berada di depannya. Mungkin dalam satu ketika kita mengadakan perjalanan yang namanya kita nyupir, ya, kita yang bawa kendaraan, orang tua kita di belakang, ya sampaikan, maaf ya, kami belakangnya, cukup. Itulah adab. Ya. Tapi kalau dalam keadaan berjalan, jangan sekali-kali pernah berjalan di depannya. Subhanallah. Kemudian pesan Rasulullah, wala tajlis qablahu, jangan engkau duduk sebelum orang tua mau duduk. Boleh jadi kita dalam suatu majelis, ya, kita sudah duduk, ya, kemudian kita melihat orang tua kita datang. Dan orang tua kita tidak kebagian tempat duduk, maka persilahkanlah orang tua kita duduk. Begitulah adab. Ya, jangan pernah membiarkan orang tua kita berdiri lalu kita duduk. Subhanallah. Singkat lagi, ya.
Wala tad'uhu bismihi. Jangan memanggil orang tuamu dengan namanya. Ya, ini memang adab nih. Ya, paknya galanya sudah menaruh ini pak. Tapi panggillah dengan panggilan saya. Padahal secara tidak langsung kita diajar di dalam Al-Quran bagaimana memanggil orang tua. Misalnya, ya Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Padahal bapaknya penyembah berhala nih, pembuat berhala. Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya dengan bahasa yang baik. Ya abati, wahai ayahku sayang. Nabi Ismail ketika berdialog dengan ayahnya setentangan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, apa kata Nabi Ismail? Ya abati, wahai ayahku, lakukanlah. Ya, subhanallah. Jadi jangan sekali-kali memanggil nama ayah kita dengan namanya. Ya, memanggil ayah kita dengan namanya. Ya, panggillah ayahku, bapak, abi, atau ya apa, papa, atau apalah panggilan yang diajarkan oleh orang tua kita. Dan pesan Rasulullah, wala tastasibbalah, dan jangan engkau pernah mengeluarkan kata-katanya yang membuat dia marah. Lihat bapak-bapak ibu, kalau kita merujuk kepada Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim ini dakwahi bapaknya dengan bahasa yang amat dipilih kata-katanya itu yang tidak membuat ayahnya tersinggung. Ya abati, lima ta'budu la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah benda yang tidak bisa mendengar, benda yang tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi engkau apapun ayah? Kan sebenarnya bisa saja. Ya abati la tusyrik billah, wahai ayahku jangan kau persekutukan Allah. Bisa saja. Tapi subhanallah, Nabi Ibrahim justru memilih kata-kata yang membuat orang tuanya tidak tersinggung dengan ucapannya. Nah, boleh jadi kita dalam keluarga kita sehari-hari, apabila ada suatu perdebatan, permasalahan yang dibicarakan dengan orang tua, pilihlah kata-kata yang betul-betul hati-hati, yang membuat orang tua kita tidak marah, tidak tersinggung dengan ucapan kita. Lalu di dalam hadis-hadis lain misalnya, bagaimana adab memanggil orang tua? Jangan memanggil orang tua ketika terhalang dengan orang lain. Misalnya begini, saya memanggil ibu saya, dan ibu saya berada di sof paling belakang itu. Ya, padahal ini ada halangan, jamaah laki-laki, jamaah perempuan juga ada. Lalu saya katakan, ma, ibu, sini, gitu. Bukan begitu, tapi datangilah dia, baru kita panggil. Subhanallah, ini adab. Dan sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi adab yang diajarkan oleh Rasulullah? Ya, Subhanallah, jangan sekali-kali mengambil makanan atau minuman yang sudah dilirik oleh orang tuamu. Masya Allah. Ya, boleh jadi dalam majelis kita makan dengan orang tua kita. Ya, namanya kita anak kan biasanya tahu asal orang gaya pak. Tuh punya suku kepelikan. Ya, lagi caliaknya kepelikan tuh. Dia ketujuh lo kepelikan tadi. Ya sudah, jangan ambil. Jangan ambil. Ya. Tapi ketika anak yang tidak ada, pada dulu lah ya. Iya. Bahkan bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Imam Syafi'i, beliau seorang yang alim. Bahkan kita di Indonesia rata-rata ya bermazhabkan kepada Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i dengan ibunya? Ketika ibunya makan, Imam Syafi'i tak berani makan dengan ibunya. Dibiarkan ibunya makan dulu, ya, ditemani ibunya makan. Setelah ibunya selesai makan, baru dia makan. Lalu ditanyakan, wahai imam,
Kenapa Anda tidak mau makan dengan ibu Anda? Anda hanya menonton ibu Anda makan. Apa jawaban Imam Syafi'i? Saya takut kalau justru saya makan bareng dengan ibu saya, boleh jadi yang saya ambil justru menyakiti ibunda saya. Yang saya ambil justru membuat ibunda saya kecewa. Makanya saya biarkan ibu saya makan sepuas-puasnya terlebih dahulu, baru saya makan. Subhanallah. Bapak saudaraku kaum muslimin. Kemudian adab yang diajarkan berikutnya adalah jangan menatap orang tua dengan tatapan benci atau tatapan yang melukai orang tua. Namanya kita orang Minang, Bapak Ibu. Tahu jo eren jo gendeng. Cadiak ko kan bisa menilai. Cadiak ko cadiak rancak ko ndak. Cadiak ereng nyoco cadiak buah. Cadiak nyokolai data tindak. Itu bisa kita rasakan. Maka berikanlah pandangan, tatapan kepada orang tua kita tuh tatapan sayang, bukan tatapan benci kepada orang tua kita. Iya, boleh jadi dengan tatapan kita itu membuat orang tua kita bersedih hati dibuatnya. Ya, makanya pandanglah dengan pandangan yang baik. Iya. Nah, misalnya Bapak, ya, saya pandang saat ini seperti ini. Mungkin Bapak menilai saya pandangan saya datar. Coba saya keringetkan kening saya. Sudah tidak menyenangkan. Ya. Jadi tatapan itu, tataplah orang tua dengan tatapan saya. Subhanallah. Nah, Bapak saudaraku kaum muslimin, inilah adab-adab berbakti kepada orang tua. Selain yang disampaikan di dalam ayat 23 dan 24. Ya, 24-nya saya lupa sampaikan. Waqfid lahuma janahad dzulli minar rahmah. Ya, rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kesayangan dan doakanlah mereka. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Allah, kasihanilah orang tuaku ini sebagaimana mereka mengasihi aku di waktu kecil. Bapak saudaraku, kenapa Allah memerintahkan kita berbakti kepada orang tua ini? Ya, setidaknya dapat kita pahami bahwa Allah memberikan kita karunia untuk lahir ke dunia ini melalui orang tua kita. Dan melahirkannya mungkin dikisahkan dalam surah Luqman. Ya, bagaimana orang tua, peranan orang tua ini, subhanallah. Dan sudah sepantasnya pula, ya, kita berbuat baik pada orang tua ini karena apa? Doa orang tua ini dahsyat Bapak Ibu. Ya, doa orang tua ini dahsyat. Kalaulah ya kendaraan, ya misalnya kendaraan apapun, mungkin ada batasan laju kecepatannya. Mungkin sepeda motor paling tinggi 120 misalnya, ya. Untuk mobil mungkin paling laju 200 km per jam. Kalau pesawat 900 km per jam, kereta api sekian ratus km per jam. Tapi kalau doa orang tua ini secepat kilat. Makanya ketika kita kehilangan orang tua, wafatnya orang tua, satu atau kedua-duanya, itu berarti sudah hilang rahmat bagi kita Bapak Ibu. Kenapa? Doa yang paling dahsyat itu adalah doa orang tua. Makanya pada kita yang masih punya orang tua, ya, doa orang tua kita itu dahsyat. Lihat Syekh Abdul Rahman As-Sudais, waktu kecilnya suka usil Imam Masjidil Haram. Masya Allah, bahkan beliau hari ini mengetuai Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Waktu kecilnya suka usil. Ya, lalu ketika ada tamu yang datang untuk orang tuanya, tamu orang tuanya yang datang ke rumah, beliau ini waktu kecil suka ambil makanan yang disediakan untuk tamu. Ya, akhirnya orang tuanya kesal, tapi kata-kata orang tua ini dahsyat. Apa kata orang tuanya? Kalau di bahasanya, baiklah kiana, baiklah jadi Imam Masjidil Haram kiana. Ya, seperti itu kata orang tuanya. Ya, pergilah sana. Ya, jadi Imam Masjidil Haram sana, gitu. Subhanallah, siapa yang menyangka doa orang tuanya dahsyat.
Saya pernah juga ya orang tua yang pernah menyumpahi anaknya ya dengan sumpah-sumpah yang tak baik. Anak ini ketergantungan narkoba. Setiap minta uang pada orang tuanya untuk beli barang haram itu, orang tuanya selalu menyumpahinya. Tapi setiap sumpah yang diberi orang tuanya, dia dapat celaka terus. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika marah pun kita kepada anak, doakanlah yang baik-baik untuknya. Ya, doakan yang baik-baik. Jangan justru mendoakan yang celaka untuk anak kita. Jangan doakan yang jelek-jelek untuk anak kita, tapi doakanlah yang baik-baik. Boleh jadi ada yang kita diuji oleh Allah dengan kenakalan anak, tapi kita belum tahu. Boleh jadi di waktu dewasanya dia kelak akan menjadi anak yang paling berbakti. Ya, setidaknya itu mungkin berkat dari doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah. Doa orang tua itu dahsyat. Makanya sekali-kali jangan mendoakan anak kita yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.